Yo, sekarang gue lagi sama istri gue Cia. Di sini gue cuma pengen kayak ngobrol-ngobrol santai aja sih, ngobrol-ngobrol yang kayak sedikit nggak vlogging juga kali ya Beb, nggak vlogging, cuman gue pengen menyebar kehappyan kita berdua yang dimana Cia sudah 33 minggu kehamilannya. Iya apa, bentar lagi kali ya Beb. Karena yang gue tahu itu sekarang gue ternyata yang gue kira kehamilan itu seorang ibu adalah 9 bulan, yaitu 36 minggu, right? Jadi ternyata kalau anak lo lahir di minggu ke-36 itu ternyata termasuk prematur gitu. Nah yang udah bener itu adalah di antara minggu ke-37 sampai ke minggu 40. Itu random lah lo yang di mana. Tergantung si ibu merasakan kontraksi ya sayangnya, kontraksi lah, atau mungkin amit-amit air ketubannya pecah, itu langsung buru-buru langsung ke rumah sakit. Nah gue pengen ngobrolin sebenarnya yang kayak apa ya, kayak update sedikit lah, karena kan gue yang tadinya ini anak pertama kita ya by the way, gue nggak tahu apa-apa tentang persalinan, gue nggak tahu apa-apa tentang olahraga. Ternyata banyak banget olahraga tentang menuju persalinan. Ada yang berusaha untuk biar dia normal, lahirnya normal, itu ternyata ada caranya. Ada yang namanya hypnobirthing yang menghipnotis diri lo sendiri untuk bisa kayak nggak sakit, apa gimana, nggak sakit nggak sih, nggak ya, mengurangi rasa sakit gitu. Terus yang kayak itu semua hal yang sangat baru. Gue sampai telepon temen gue yang dokter Opjin juga, itu dia menjelaskan lah yang kayak lo kalau misalkan contohnya ya sebagai ini aja, kayak nanti kalau misalkan anak lo udah lahir mau normal mau sesar, itu ari-arinya jangan langsung dipotong. Kenapa? Karena dari plasentanya itu akan tetap ngeluarin kayak asupan makanan ke bayinya gitu, tetap masih berdetak, dan itu masih ngeluarin. Dan kalau itu udah nggak berdetak alias yang dimasukin ke bayi udah habis dari plasenta, nah itu baru boleh dipotong kayak gitu-gitulah. Dan itu sesuatu yang gue belum tahu, yang gue jujur itu oh ya, gue keren begitu loh, kalau langsung jebret aja udah sikat gitu, ternyata enggak. Tapi beda-beda ya, itu di beberapa negara praktiknya memang berbeda-beda. Nah sekarang Beb, di minggu ke-33 ini menurut lo ini adalah minggu terberat kah? Bisa dibilang minggu terberat, apa minggu terenggak enak, mual-mual, sakit, dan anak gue nendang terus katanya gitu. What do you think? Minggu 33 ini sih kayak lebih, kan gue punya download aplikasi kehamilan gitu kan. Nah terus tuh di situ kayak ngasih taunya mungkin ini kayak udah mulai berkurang gerakannya gitu karena udah makin gede gitu kan. Cuman gue malah ngerasainnya makin kesini dia malah makin berasa banget gitu tendangannya, terus gerakannya gitu loh. Jadi kayak kok nggak berkurang juga sih, ya puji Tuhan lah. Kalau berkurang gue malah kadang juga jadi takut gitu. Terus jadi tuh sebenarnya kita udah harus disuruh sama dokter masuk ke 2 minggu sekali untuk kontrolnya gitu kan. Cuman kita kayak bulan lalu tuh kayak masih 7 bulan tuh kayak kita masih skip aja, udahlah kita jadi sebulan aja gitu ya. Terus kayak nggak disarankan ya, maksud gue sih sebenarnya, karena pas gue tanya teman-teman gue juga sebenarnya kayak mereka nggak, kayak masih bulan ke-7 tuh kayak belum ini juga nggak apa-apa gitu loh, soalnya masih baru awal trimester 3 gitu. Dan as long keadaan lo sama bayinya juga nggak ngerasa kenapa-napa ya gitu. Nah gue juga ngerasanya kayak gitu nggak apa-apa, dan satu sisi kan juga corona kan. Terus kayak oh ya udahlah kita skip lah itu. Akhirnya kemarin jadi sekalian tuh sebulan. Nah tapi tadinya itu kita bulan ke-8 ini kita juga pengennya gitu, maksudnya kayak ya udahlah skip lagi aja jadi 1 bulan gitu. Jadi kayak harusnya periksanya minggu lalu, kalau 2 minggu sekali. Jadinya pengen 2 minggu lagi, cuman kayak gue sama Oki mikir udahlah kita periksa aja minggu ini gitu, toh udah mulai mendekati juga, jadi kayak tahu apa aja yang harus di-prepare dari rumah sakit. Kita kayak
ada rencana mau bikin birth plan gitu-gitu ya, dan itu yang harus didiskusin ke dokter juga gitu. Birth plan tuh apa sih? Kayak birth plan ya kayak nanti yang rencananya misalkan lo kalau misalkan normal, nanti lo maunya kayak apa, nanti tuh bisa ada template-nya gitu deh kalian kalau misalkan mau cari di Google tuh ada. Jadi kayak lo pengen nanti pas lahiran bisa disetel, tersedia untuk bisa setel musik atau apa gitu-gitulah segala macam. Terus kayak nanti lo mau pakai epidural apa enggak, ntar dokternya yang mengenangani lo kalau misalkan dokternya nggak ada lo mau sama siapa gitu. Terus nanti dokter anaknya siapa, setelah lahir tuh ternyata anak itu langsung diperiksa sama dokter anak gitu. Terus kayak ya gitu deh, lain-lain sebagainya gitu. Nah akhirnya itu sih, tapi paralel sambil WFH gini ya, karena gue nggak bisa ikut kelas-kelas kayak kelas laktasi ya, kelas untuk yang mempersiapkan ASI itu ya sama si Bujum itu. Terus kayak kelas-kelas senam-senam ibu hamil juga nggak bisa gitu kan. Jadi kayak ya udah gue beli gym ball sendiri, jadi gue senam sendiri di rumah gitu-gitu. Terus sambil mempelajari hypnobirthing gitu. Nah hypnobirthing itu tuh ternyata kayak semacam ada orang seminar yang buat seminar gitu, namanya ibu siapa, Melani apa gitu gue lupa. Dia bilang itu bisa mengurangi rasa sakit sebenarnya gitu. Terus kayak dengan cara afirmasi positif ke bayinya, ke janinnya gitu-gitu. Terus kayak yang dengerin lagu klasik gitu. Terus kayak ada beberapa gerakan-gerakan untuk hypnobirthing yang kayak nanti pas lagi pada saat mau persalinan tuh kayak gerakan ini dipakai untuk bisa mengurangi rasa sakit dan lain sebagainya gitu. Terus kayak bisa mempercepat bukaan lalu gitu. Dan itu tuh ternyata mahal guys, kayak 2 tahun lalu aja untuk ikut workshopnya itu bayar 1,6 juta berdua couple gitu kan. Sekarang gue nggak tahu berapa, dan kayaknya kelasnya juga nggak dibuka gitu, karena juga di rumah sakit tuh udah gue tanya juga nggak ada tuh kelas-kelas kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi kayak semuanya ke freeze. Jadi kita beneran memanfaatkan power of internet, YouTube dan lain sebagainya gitu ya untuk kayak belajar ini itu gitu. Dan sebenarnya sebelum gue mengetahui tentang hypnobirthing pun kayak gue selalu setiap hari itu pasti gue mengatakan hal-hal yang positif gitu sih ke bayi gue. Kayak ternyata bayi itu kan udah bisa denger gitu kan, jadi kayak proses persalinan yang lancar, kamu baik-baik, kamu sehat gitu segala macem. Jadi kayak ya anaknya juga dengerin dan dia akan ngikutin percaya nggak gitu percaya sih gitu loh. Dan katanya sih gitu, percaya nggak percaya, dan emang dia kayak ngedengerin kita gitu. Jadi kayak tadinya gue juga merasa awkward, apalagi Soki untuk ngomong sama anak kita tuh kayak masih yang kayak ya karena baru juga kan dicium-cium gitu doang gitu, tapi nggak ngomong gitu. Jadi gue suka maksain suka ngomong gitu loh. Suka kita ceritain gitu ya. Iya, kita ceritain, kita bacain Alkitab gitu, ayat Alkitab misalkan, atau kita ceritain apapun gitu, maksudnya kayak lebih ke arah nah kamu baik-baik ya di dalam, nanti keluar pada saat sudah waktunya, nanti kamu akan sehat, kamu tidak kurang satu apapun, kayak gitu-gitu loh. Itu yang afirmasi positif seperti itu. Karena memang menurut gua khususnya ibunya gitu, yang dimana langsung kontak, kayak punya saluran langsung, itu menurutku memang batin seorang ibu dan anak itu memang kena gitu loh, maksudku nyambung luar biasa. Dan itu yang menurut gue sangat-sangat penting, sangat-sangat, bukan dalam artian peran ayah itu nggak penting, cuma peran ayah itu kan lebih ke arah mensupport ibunya. Kalau misalkan, karena kan cuy, yang hamil ya ibunya, yang ngandungnya ibunya, yang susah turun naik tangga ya ibunya, yang makan banyak ya ibunya, yang jadi kelihatan insecure karena dia gendut itu ibunya gitu kan, padahal yang enggak juga. Tapi kerjaan gua itu sebagai calon seorang ayah itu lebih ke arah yang kayak sini gue pijetin kalau lo capek, lo mau makan apaan gue bikinin, padahal dia juga masih ngebikinin gue makanan gitu loh. Dan dia juga nggak ada keinginan sesuatu yang spesifik, kayak pengen martabak, pengen mie ayam gitu, bukan tapi yang. kayaknya belakangan ini aku jadi pengen. Tapi agak lumayan sih, tapi saya juga kalau dibandingin sama cerita-cerita yang lain ya, maksud gue dibandingin sama istri-istri yang lain, bukan yang salah ya, maksud gue bukan, kalau kalian adalah ya salah satu
dulu atau sekarang dalam masa yang seorang istri yang demanding atau pengen A pengen B, ya nggak apa-apa juga, yang penting lo komunikasikan dengan suami lo, jangan suami orang maksudnya. Jadi apa maksud gue, apapun itu seperti yang kita omongin sekarang tentang bayi ini, kita adalah orang tua yang baru, yang malah belum jadi orang tua sekarang maksudku. Untuk menuju jadi orang tua kita masih ngeraba-raba kayak apa ya, sistem yang bagus yang mana, strategi yang bagus yang mana. Gue sampai, dan gue adalah tipe orang yang gue harus tahu semuanya dulu sebelum gue masuk ke situ gitu loh. Jadi kalau misalkan gue mau masuk kerja di perusahaan A, gue mesti tahu semua tuh perusahaan A itu dia ngapain, cara kerjanya gimana, orang-orangnya gimana, kulturnya kayak apa, gitu-gitu. Nah, gue sekarang masuk di yang dimana kayak gue mau menjadi seorang ayah. Nah, pada saat persalinan atau misalkan menuju persalinan, gue mesti tahu tuh, kayak misalkan contoh paling beninya deh ya, kalau misalkan Cia itu udah kontraksi dan ingin udah kayak dalam hitungan jam mau melahirkan, terus gue bawa ke rumah sakit, kalau rumah sakitnya full, ada kemungkinan full kan, itu gue mesti kemana? Nggak mungkin kan gue mau pindah rumah sakit yang dimana jarak rumah sakitnya bisa takes sekitaran 20-30 menit gitu kan. Itu bukan hal yang bisa gue lakukan. Nah kalau penuh gue mesti ngapain? Apakah gue emang mesti siap-siap dari sekarang itu menyiapkan 2 atau 3 rumah sakit? Jadi yang paling dekat aja mesti gue teleponin, kalau udah ada kamarnya gue mesti jalan kemana gitu loh. Ternyata begitu dijelasin sama ngomongnya di rumah sakitnya, salah satu konsultan lahiran ya waktu itu ya, si ibu siapa namanya? Bu Jum. Si Bu Jum ini bu yang sangat baik dan sangat informatif gitu ya. Kalau kamu kesini nanti bawa si Cianya, non Cia, dia walaupun penuh, misalkan kalian mengincarnya itu adalah ruangan tipe 1 misalkan, kelas 1A gitu, kelas 1A lah katakanlah ya. Jadi ada 6 kelas di situ, kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas 1A, kelas VIP dan kelas VVIP. Nah, di situ kayak misalkan gue mau kelas 1A deh, yang paling di tengah-tengah deh menurut gue, mungkin masih bisa sendirian, tapi kamarnya juga yang nggak terlalu fancy gitu loh. Fancy-nya juga dibedain sama sofa sama kabinet gitu doang sih, jadi kayak gue nggak begitu ini. Terus kayak kalau misalkan kelas 1A yang gue incer itu full, yang dimana itu pasti inceran banyak orang gitu loh. Kalau misalkan itu full, gue mesti gimana gitu kan? Kayak, udah kalau kamu ngincer 1A, kalau misalkan 1A-nya full, kalian akan ditempatkan yang lain dulu. Misalkan yang kosong itu VIP, ya ditempatin di VIP dulu. Nanti begitu 1A itu available, ya dimasukin ke 1A. Intinya sih dia bilang lo nggak bakal terlantar lah gitu loh. Lo nggak mungkin sorry udah penuh, kita nggak bisa gitu kan, udah kayak restoran. Karena rumah sakit ibu anak juga. Betul. Jadi mungkin dia udah lebih prepare kali ya. Ya gitu deh, makanya itu hal-hal yang kita perlu rencanakan di birth plan itu sih sebenarnya, yang kita masih pelajari juga bareng-bareng. Birth plan itu sebenarnya lebih ke arah untuk meminimalisir kepanikan pada saat hari H gitu loh. Mau itu pas lagi datang ke rumah sakit, dari awal ya datang ke rumah sakit sampai itu anak lahir gitu loh. Karena birth plan itu sangat detail. Kayak misalkan setelah lahir itu tadi yang gue bilang ari-arinya mau langsung dipotong atau enggak, itu bisa lo masukin tuh di birth plan. Terus begitu lo lahir, kadang-kadang itu biasanya itu bisa langsung kasih ke dokter anak atau mau ditaruh di dada ibunya dulu gitu. Karena biasanya kalau udah ditaruh dada ibunya itu nangisnya berhenti, iya sih? Atau jadi lebih tenang sih gitu. Belum tentu juga sih. Itu inisiasi menyusui dini. Betul, inisiasi menyusui dini. Mau nyari untuk bisa betul. Nah itu semua lo taruh di birth plan. Kalau misalkan ternyata amit-amit, kita kan rencananya normal, amit-amit ternyata harus sesar. Nah kita mesti ngapain tuh? Apakah lo menyetujuinya langsung atau lo mesti menunggu? Kalau menunggu, berapa lama jarak rentannya untuk ibunya bisa menahan atau keselamatan bayinya gimana. Nah itu tuh at least kita udah nge-cover 90% lah. Kita nggak bisa nge-cover 100% juga karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan.
tapi at least kita udah ada gambaran apa yang akan terjadi dan apa solusi yang akan kita ambil apabila ada masalah yang muncul pada saat persalinan nanti gitu. Kita mah pengennya kagak ada masalah, kita mah pengennya aman-aman aja sesuai dengan apa yang kita rencanakan, normal, dia keluar dengan berat yang tidak terlalu berat. Berapa sih range ininya 3,5 kilo kegedeannya? Dari 2, berapa gitu sampai 4 juga bisa. Di bawah 4 lah ya, tapi di atas 2, something-an kilo. Kita mah yang penting pengen sehat, doi lahir dengan full kakinya, full tangannya, lengkap mukanya, amin lah gitu loh maksud gue. Ya gitu. Untuk nextnya nih Beb, kalau misalkan lo disuruh ngulangin ini, lo mau ngulanginnya dalam artian anak kedua ya, lo pengen kapan? Belum tahu sih, kan belum ngalamin. Iya sih, lo belum tahu rasa sakitnya kayak apa ya. Iya nggak tahu juga kalau misalkan dia, aduh sakit banget, gue nggak mau lagi gitu, itu bisa juga terjadi gitu. Gue nggak tahu juga, gue yang kayak, oh ya udah cuy, gue mau apa juga. Saat ini sih ya sedikasinya aja sih. Cuman ya saat ini gue juga belum tahu. Maksudnya untuk kalau mau dibilang planning, karena gue nggak tahu rasa kejadiannya juga kayak apa. Cuman ya will sih lah. Waktu itu lu pengen berapa emang? 3, 6. Kamu yang pengen? Oh gue yang pengen 3 ya. Kamu mau nggak? 2, 1. Ya pokoknya Seadanya gitu. Oh oke, baik. Pokoknya nggak cuma 1 gender kalau bisa. Kalau bisa, kalau dikasih. Kan kayak Oma anaknya 7, tapi namanya cewek, Ya, anak iya. bolotnya baru cowok, jadi kayak berhenti pas baru cowok. Jangan gitu juga sih anaknya. Tapi ya gitu lah, keluarga gue, kakak gue cowok, gue anak tengah cowok, terus adik gue cewek, Terakhir, gitu ya. terakhir. Jadi ya gitu, maksudnya ya pengennya sih kan ada Betul. 2 gendernya. Terus Nah sekarang kira-kira ya Beb ya, kan kita udah mulai, kemarin kita beli kita ke ambasador di toko bayi yang lumayan terkenal lah ya di ambasador. Kita mulai, ini gue nggak tahu apa yang ini sih, mungkin semua orang tua seperti ini, kayak jadi euforianya beli itu tuh apa ya, gue itu kayak taman bermain gue sekarang. Jadi lebih ke arah, kalau gue dulu main taman bermainnya ke time zone gitu misalkan ya. Nah sekarang gue kalau ngelihat baju-baju bayi, gue bilang kayak anak kok lucu sih gue kasih gitu kan. Terus gue ngelihat ada topi gitu kan. Terus ada kayak onesie apa kayak yang full kayak baju montir gitu. Cuman atasnya tuh ada apa namanya kayak suit gitu, terus ada dinosaurusnya gitu. Tuh pengen gue masukin ke situ gitu loh. Terus kayak kita jalan-jalan. Gue juga beli yang kayak gitu, tapi yang versi gedenya, terus kita barengan kayak gitu. Nah itu seru banget menurut gue sekarang gitu. Jadi gue kalau di tempat yang kayak gitu tuh kayak mana ya, anaknya gue kerjain pakai yang mana ya sih dia, gue kasih apaan ya gitu loh. Jadi kayak seru banget deh gitu loh. Gue nggak tahu yang lainnya semua yang kayak gitu atau enggak gitu ya, kayak ya seru aja sih. Kayak doi akan lahir tapi ujung-ujungnya akan gue kerjain dengan lo gue pakein ini, gue pakein itu, gue pakein selagi ini. masih kecil dikerjain. Dulu kita juga gitu nggak sih? Orang tua gue Pasti sih. pernah dipotong segini lah, kayak Oh, segini? bonobo Oh ya? segini terus ponian, gila. Terus gue gendut lagi kan, gila deh. Ada kecil. Ntar gue taruh nih. Nggak ada, Fotonya gitu. udah nggak ada fotonya. Siapa namanya fotonya? Gue bukan foto lo, foto yang bobo. Iya kayak gitu. Iya yang kayak twing gitu. Agak muka sipit-sipit. Oke. Ya lebih ke arah gitu deh. Mungkin sama-sama ngejaga aja sih menurut gue. Punya kesadaran diri sendiri aja gitu. gitu. Kalau misalkan lo percaya nggak percaya kek atau apapun itu ya udah, maksudnya tetap ngelakuinnya hal yang waspada, karena nggak cuma ngejaga diri lo doang gitu. Maksudnya nggak cuma karena pikiran lo itu bohongan jadi lo nggak usah peduli. Jangan kayak gitu juga maksud gue. Jadi kayak ya sama-sama waspada aja, tetap jaga protokol kesehatan kalau emang beneran ini pengen cepet-cepet kelar gitu ya. Karena ya kalau dilihat-lihat makin berkembang terus Indonesia gitu, bukan yang makin menurun gitu. Tapi gue bingung ya, maksudnya ya memang sih ada orang yang bilang kalau
bukan mati karena corona tapi jadi mati kelaparan karena nggak bisa kerja gitu. That's why dibikinlah PSBB ini dilonggarkan Masa gitu transisi. transisinya kan. Cuman ya tetap itu maksudnya tetap dijaga karena gue juga yakin sih kalau misalkan kita sama-sama ngejaga protokol hidup sehat lebih senang sih. Jadi banyak orang yang kayak sediain tempat cuci tangan gitu-gitu segala macam ya. Cuman ya kalau nggak terlalu penting-penting banget, ya nggak berkaitan dengan lo cari nafkah gitu kan. Kalau cuma mau hangout, main sepedaan doang, atau kayak cuma nongkrong-nongkrong gitu, kayak dikurang-kurangin dulu aja supaya cepet normal kembali kan juga cepet enak gitu loh. Kalau kitanya juga ini gitu sih menurut gue. Waspada aja gitu loh. Maksudnya kewaspadaan, kesadaran diri lo sendiri. Lo mau ke mall nggak ada yang ngelarang lo ke mall. Lo ke mall ya silahkan. Cuman kalau lo di mall ya pakai tuh masker, jangan sentuh-sentuhan orang, jangan tiba-tiba nyium orang, itu jangan gitu loh maksud gue. Itu yang bikin ya makin menyebar gitu loh. Menurut gue kalau lo ke mall semuanya, katakanlah ke mall, tapi ke mallnya itu dengan kesadaran masing-masing. Kalau lo pakai masker, karena kan semuanya melalui droplet kan gitu loh. Kalau lo pakai masker otomatis dropletnya nggak keluar gitu loh, dan lo yang nggak bisa nularin atau lo nggak bisa ketularan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kesadaran diri lo udah bisa lo pegang dengan baik, yang dimana udah muncul, lo juga kan pasti mikirin orang lain gitu loh, karena yang dari satu orang itu bisa jadi jutaan nantinya gitu loh, yang kayak efek domino lah gitu loh. Jadi apapun yang lo lakukan pada saat sekarang itu intinya adalah waspada aja, karena ujung-ujungnya kalau lo percaya nggak percaya corona, ujung-ujungnya kalau lo waspada lo aman gitu loh. Kalau lo waspada dan ternyata corona bohongan, ya lo tetap hidup. Tapi kalau ternyata lo nggak waspada dan ternyata corona beneran, lalu gue doain gitu loh, maksud gue gampang lah. Ya semoga nanti proses persalinannya juga nggak terganggu karena pandemi ini ya. Jadi kayak ya semoga bisa berjalan dengan lancar, baik-baik aja gitu. Gue pengen vlogging gitu sih kalau pas lagi lahiran, cuman gue nggak tahu deh dia yang kayak gue lagi sakit tuh malah vlogging gitu misalkan gitu ya, jadi konten misalkan. Ya kayaknya bukan lo yang harus pegang kamera tuh, susah tuh. Susah tuh, tapi gue nggak tahu sih gue pengennya gimana, tapi nantinya apa yang terjadi, tapi at least ada lah nanti tentang konten. Kalau ternyata bayinya pas udah lagi keluar gue nggak tahu, atau menuju ke sana juga nggak tahu, tapi yang pasti gue pengen update juga lah ya. Sampai sini aja sih videonya. Ada yang mau cerita lagi, Teng? Sampai sini aja videonya tentang minggu ke-33 hamil di masa pandemi corona ini gitu. Oke, cerita-cerita aja sebagai yang nanti kita bisa lihat lagi pas nanti udah lahir or something gitu kan, anak-anak kita bisa juga ngeliat. Walaupun itu ya. Oh ya guys, buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe di bawah, dinyalain juga loncengnya. Terus kalau misalkan kalian suka sama video ini, please share juga ke teman-teman yang lain supaya kita juga makin semangat nih bikin video-video yang lainnya. Oke, bye-bye.